Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat pada Ibu Rizvi Darasa Putri SFA RM selaku dosen mengampu mata kuliah farmakologi serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di ruang kelas dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri Saifullah sebagai moderator serta rekan saya Bunga dan Nisda. Pada kesempatan ini, kami mau presentasikan materi tentang obat antihipertensi. Obat antihipertensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah komplikasi hipertensi seperti stroke, infark miokard, gagal jantung, penyakit ginjal kronik, dan kerusakan organ target lainnya. Tujuan dan klasifikasi. Tujuan terapi: 1. Menurunkan tekanan darah ke target. 2. Mencegah komplikasi kardiovaskular. Yang ketiga ada pertahankan kualitas hidup. Golongan obat. 1. Angiotensin konversi enzimi. Kedua ada ABR beta block. Ada ketiga kalsium channel block. Yang keempat ada diuretik. Yang kelima alpha block. Yang keenam organik alpha 2. Yang ketujuh ada vasodilator. Obat S-inhibitor. S-inhibitor adalah golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan hambat enzim angiotensin converting enzimi. Ternyata enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Contoh obat captopril, enalapril, lisinopril. Indikasi atau kegunaannya. Obat golongan S-inhibitor utamanya digunakan untuk menangani kondisi medis berikut. Yang pertama ada hipertensi, yang kedua ada gagal jantung, yang ketiga pasca infark miokard, yang keempat ada nefropati biometrik. Yang kedua ada efek samping atau ASO. Beberapa efek samping yang mungkin muncul selama penggunaannya obat ini meliputi: yang pertama ada batuk kering, kedua hipertensi, ketiga hiperkalemia, yang keempat gangguan fungsi ginjal, yang kelima ada angioedema. Yang ketiga ada kondisi yang dilarang. Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien dengan kondisi sebagai berikut: atau kehamilan, seperti kehamilan, stenosis anterati renalis bilater. Yang ketiga ada riwayat angioedema. Yang keempat ada interaksi obat. Perlu diperhatikan penggunaan obat ini bersama dengan zat lainnya, karena obat ASNI seperti ibuprofen. Penggunaan obat ini bersama dengan zat lainnya, karena obat NSAID seperti ibuprofen atau natrium diklofenak dapat menurunkan aktivitas S-inhibitor dalam menurunkan tekanan darah. Suplemen kalsium dan spironolactone dapat meningkatkan risiko hiperkalemia. Kadar kalsium terlalu tinggi yang berbahaya bagi detak jantung. Angiotensin 2 reseptor blocker. ARB adalah golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan hambat reseptor angiotensin 2. Contoh obat lansantan, valasantan, kedansantan, irbesantan, dan telmisantan. Yang pertama ada indikasi. Obat ARB biasanya diresepkan oleh dokter untuk kondisi berikut, seperti gagal jantung, nefropati biometrik, alternatif S-inhibitor. Yang kedua ada efek samping atau ASO. Selama konsumsi ARB, beberapa efek samping untuk memungkinkan muncul meliputi seperti pusing, hipertensi, hiperkalemia. Yang ketiga ada kontradikasi. ARB sangat dilarang untuk digunakan pada kondisi seperti kehamilan, stenosis, anterati-renalis bilater. Yang keempat ada interaksi obat. Pasien perlu berhati-hati dalam mengombinasikan ARB dengan zat lainnya, karena NSAID obat penyeratan nyeri, suplemen kalsium.
Selanjutnya beta blocker. Beta blocker adalah golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat reseptor beta adrenergik, terutama reseptor beta-1 yang terdapat di jantung. Contoh obatnya seperti atenolol, bisoprolol, dan metoprolol. Indikasi beta blocker digunakan untuk mengatasi beberapa kondisi. Yang pertama, hipertensi. Obat ini membantu menurunkan tekanan darah dengan memperlambat denyut jantung dan mengurangi beban kerja jantung. Yang kedua, penyakit jantung koroner. Pada penyakit jantung koroner, pembuluh darah jantung mengalami penyempitan sehingga aliran darah ke otot jantung berkurang. Yang ketiga, angina pectoris. Angina adalah nyeri dada akibat kurangnya pasokan oksigen ke otot jantung. Yang keempat, aritmia. Aritmia adalah gangguan irama jantung yang terlalu cepat atau tidak teratur. Yang kelima, pasca infak miokard. Setelah mengalami serangan jantung, beta blocker diberikan untuk mengurangi beban kerja jantung, seperti mencegah terjadinya serangan jantung berulang dan menurunkan resiko kematian. Ada beberapa efek samping yang dapat terjadi selama penggunaan beta blocker. Yang pertama, bradikardia. Bradikardia adalah kondisi denyut jantung menjadi terlalu lambat. Yang kedua, kelelahan. Karena denyut jantung menurun, aliran darah ke jaringan tubuh sedikit berkurang sehingga sebagian pasien merasa mudah lelah atau kurang bertenaga. Yang ketiga, bronkospasme. Bronkospasme adalah penyempitan saluran nafas yang dapat menyebabkan sesak nafas, dan efek ini lebih sering terjadi pada beta blocker non-selektif sehingga penggunaannya harus hati-hati. Yang keempat, gangguan tidur. Sebagian pasien mengalami sulit tidur atau mimpi buruk setelah akibat pengaruh obat pada sistem saraf pusat. Adapun kontraindikasi, beta blocker tidak boleh atau harus sangat berhati-hati digunakan pada kondisi seperti yang pertama, asma berat. Dapat menyebabkan penyempitan saluran nafas sehingga dapat memperburuk serangan asma. Yang kedua, blok AV derajat 11 atau 3. Blok AV adalah gangguan penghantaran impul listrik dari serambi ke bilik jantung. Yang ketiga, bradikardia. Pada pasien yang sudah memiliki denyut jantung lambat, penggunaan beta blocker dapat menyebabkan denyut jantung menjadi terlalu rendah dan mengganggu sirkulasi darah. Adapun interaksi obat, beta blocker dengan verapamil atau diltiazem. Verapamil dan diltiazem adalah obat golongan kalsium channel blocker yang juga memperlambat denyut jantung dan penghantaran impul listrik di jantung. Jika dikombinasikan dengan beta blocker, efek keduanya dapat saling memperkuat sehingga meningkatkan resiko seperti bradikardia berat, blok jantung, dan penurunan tekanan darah berlebihan. Selanjutnya ada kalsium channel blocker. CCB adalah golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot jantung dan otot polos pembuluh darah melalui saluran kalsium tipe L. Contoh obatnya seperti amlodipin, nifedipin, dan verapamil. Indikasi obat tersebut digunakan untuk penyakit hipertensi. CCB merupakan salah satu obat lini pertama untuk mengatasi hipertensi. Obat ini bekerja dengan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menurun. Yang kedua, angina pectoris. Angina pectoris adalah nyeri dada akibat berkurangnya aliran darah ke otot jantung. CCB membantu mengurangi nyeri dada dengan cara melebarkan pembuluh darah koroner sehingga aliran darah ke jantung meningkat. Yang kedua, menurunkan beban kerja jantung sehingga kebutuhan oksigen jantung berkurang. Yang ketiga, aritmia tertentu. Verapamil digunakan untuk mengatasi beberapa jenis aritmia, terutama
Aritmia supraventrikular. Obat ini memperlambat penghantaran impul listrik di nodul intraventrikular atau AV sehingga irama jantung menjadi lebih teratur. Selanjutnya, efek samping obat. Yang pertama, edema perifer. Edema perifer adalah pembengkakan pada pergelangan kaki atau tungkai akibat penumpukan cairan. Efek ini sering ditemukan pada penggunaan amlodipin dan nifedipin. Yang kedua, flushing. Flushing adalah kemerahan pada wajah dan leher disertai rasa hangat akibat pelebaran pembuluh darah. Yang ketiga, sakit kepala. Pelebaran pembuluh darah dapat menyebabkan sakit kepala, terutama pada awal pengobatan. Yang keempat, pusing. Penurunan tekanan darah dapat menyebabkan pusing, terutama pada berdiri secara tiba-tiba. Yang kelima, konstipasi atau verapamil. Dapat memperlambat gerakan usus sehingga menyebabkan sembelit. Pasien yang dianjurkan mengonsumsi makanan tinggi serat dan cukup minum air. Dan brikardia. Karena memperlambat denyut jantung, verapamil dapat menyebabkan brikardia, terutama pada pasien yang memiliki gangguan irama jantung atau menggunakan obat lain yang juga memperlambat denyut jantung. Selanjutnya, kontraindikasi. Yang pertama, hipotensi berat. CCB tidak boleh diberikan pada pasien dengan tekanan darah yang sangat rendah karena dapat menyebabkan tekanan darah turun. Yang kedua, gagal jantung tertentu. Verapamil tidak dianjurkan pada pasien dengan gagal jantung yang disertai penurunan fungsi pompa jantung. Yang ketiga, blok AV derajat 2 atau 3. Verapamil tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan hantaran listrik jantung tanpa pacu jantung. Selanjutnya, hipersensitivitas. Obat ini tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap CCB. Selanjutnya, interaksi obat. Yang pertama, jus grapefruit. Jus grapefruit dapat menghambat metabolisme beberapa CCB, terutama yang dimetabolisme oleh enzim, sehingga kadar obat dalam darah meningkat. Akibatnya, resiko efek samping dapat hipotensi, pusing, dan edema perifer menjadi lebih besar. Yang kedua, beta blocker. Penggunaan bersama beta blocker, misalnya atenolol atau metoprolol, terutama dengan verapamil, dapat menyebabkan yang pertama, bradikardia atau denyut jantung terlalu lambat. Yang kedua, blok AV. Yang ketiga, penurunan fungsi pompa jantung. Oleh karena itu, kombinasi ini harus digunakan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan dokter. Yang ketiga, digoxin. Verapamil dapat meningkatkan kadar digoxin dalam darah sehingga meningkatkan resiko keracunan digoxin seperti mual, gangguan penglihatan, dan aritmia. Yang keempat, obat antihipertensi lain. Penggunaan bersama antihipertensi lain dapat meningkatkan efek penurunan tekanan darah sehingga resiko hipotensi menjadi lebih besar. Selanjutnya, diuretik. Diuretik adalah golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan meningkatkan pengeluaran natrium atau garam dan air melalui urin. Contoh obatnya seperti hidroklorotiazid, klortalidon, dan furosemid. Indikasi obat tersebut digunakan pada penyakit yang pertama, hipertensi. Diuretik merupakan salah satu obat pilihan utama dalam pengobatan hipertensi, terutama diuretik tiazid dan hidroklorotiazid dan klortalidon. Yang kedua, edema atau pembengkakan. Edema adalah penumpukan cairan pada jaringan tubuh yang menyebabkan pembengkakan,
terutama pada kaki, pergelangan tangan, dan paru-paru. Yang ketiga, gagal jantung. Pada gagal jantung, kemampuan jantung memompa darah menurun sehingga cairan dapat menumpuk di paru-paru dan tungkai. Adapun efek samping obat tersebut, yang pertama pada penyakit hipoklemia. Hipoklemia adalah kadar kalium darah yang lebih rendah dari normal. Yang kedua, hiponatremia. Hiponatremia adalah penurunan kadar natrium dalam darah. Yang ketiga, hiperurisemia. Dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah sehingga meningkatkan resiko terjadinya asam urat. Yang keempat, dehidrasi. Karena banyak cairan yang dikeluarkan melalui urin, pasien dapat mengalami dehidrasi yang ditandai dengan haus berlebihan, mulut kering, dan pusing. Adapun kontraindikasinya, yang pertama, anuria. Anuria adalah kondisi ketika ginjal tidak dapat menghasilkan urin. Yang kedua, hypersensitivitas. Diuretik tidak boleh diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat terhadap obat tersebut, riwayat alergi terhadap obat tersebut. Yang ketiga, gangguan elektrolit berat. Penggunaan diuretik harus dihindari atau ditunda pada pasien dengan hipoklemia atau hiponatremia yang berat sampai gangguan tersebut diperbaiki. Yang keempat, dehidrasi berat. Diuretik tidak dianjurkan pada pasien yang mengalami kekurangan cairan karena dapat memperburuk dehidrasi. Adapun interaksi obat, yang pertama, digoxin. Diuretik dapat menyebabkan hipokalemia. Kadar kalium yang rendah akan meningkatkan sensitivitas jantung terhadap digoxin, sehingga resiko aritmia dan keracunan digoxin meningkat. Oleh karena itu, kadar natrium dan fungsi jantung perlu dipantau. Yang kedua, litium. Diuretik tidak dapat mengurangi pengeluaran litium melalui ginjal sehingga kadar litium dalam darah meningkat. Yang ketiga, obat antihipertensi lain. Penggunaan bersama antihipertensi lain dapat meningkatkan efek penurunan tekanan darah sehingga resiko hipertensi menjadi lebih tinggi. Yang keempat, obat antiinflamasi nonsteroid. Obat seperti natrium diklofenak, ibuprofen, dan asam mefenamat dapat mengurangi efek diuretik dan menurunkan efektivitas pengobatan hipertensi. Selanjutnya, alpha blocker. Alpha blocker adalah golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat reseptor alfa-1 pada otot polos pembuluh darah. Contoh obatnya seperti zoxazocin dan prazosin. Indikasi obat tersebut digunakan untuk penyakit yang pertama, hipertensi. Alpha blocker digunakan untuk membantu menurunkan tekanan darah dengan melebarkan pembuluh darah. Yang kedua, hipertensi disertai BPH. Pada pasien yang mengalami hipertensi sekaligus BPH atau pembesaran prostat jinak, doxazocin dan prazosin dapat diberikan dua manfaat sekaligus, yaitu untuk menurunkan tekanan darah, mengurangi gejala BPH seperti sulit memulai buang air kecil, pancaran urin lemah, sering membuang air kecil terutama pada malam hari, dan rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Adapun efek sampingnya, yang pertama, hipotensi. Efek sampingnya yang pertama pada penyakit hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik adalah penurunan tekanan darah secara tiba-tiba ketika pasien berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Yang kedua, pusing. Karena tekanan darah menurun, pasien dapat merasa pusing, terutama setelah mengonsumsi dosis pertama. Yang ketiga, sinkop. Sinkop adalah kondisi pingsan akibat penurunan aliran darah ke otak karena tekanan darah turun terlalu rendah. Yang keempat, efek samping lain. Efek samping lain selain yang di atas
Bloker juga dapat menyebabkan lemas, mengantuk, sakit kepala, jantung berdebar, dan hidung tersumbat. Adapun kontraindikasi pada penyakit yang pertama, hipersensitivitas. Alpha blocker tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap doxazosin, prazosin, atau obat lain. Yang kedua, hipertensi berat. Penggunaan harus dihindari atau dilakukan dengan sangat hati-hati pada pasien dengan tekanan darah yang sangat rendah, karena dapat memperburuk hipotensi. Yang ketiga, riwayat sinkop berulang. Pasien yang sering mengalami pingsan akibat hipotensi memerlukan pemantauan ketat jika menggunakan alpha blocker. Selanjutnya, interaksi obat. Yang pertama, PDE-5 inhibitor. Obat untuk disfungsi ereksi seperti sildenafil, tadalafil, dan vardenafil juga melebarkan pembuluh darah. Jika digunakan bersamaan dengan alpha blocker, efek penurunan tekanan darah dapat menjadi lebih kuat sehingga meningkatkan risiko seperti hipotensi berat, pusing, dan pingsan. Yang kedua, obat antihipertensi lain. Penggunaan bersama obat hipertensi lain dapat meningkatkan efek samping penurunan tekanan darah sehingga risiko hipertensi menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, alkohol. Alkohol dapat memperkuat efek pelebaran pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko pusing, hipertensi ortostatik, dan pingsan. Agonis alfa-2 sentral. Agonis alfa-2 sentral adalah golongan obat antihipertensi yang bekerja dengan merangsang reseptor alfa-2 di otak sehingga menurunkan aktivitas saraf simpatis. Akibatnya denyut jantung dan tekanan darah menjadi lebih rendah. Contoh obatnya yaitu ada dua, clonidin dan metildopa. Yaitu kegunaannya mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Metildopa merupakan salah satu obat pilihan untuk hipertensi pada kehamilan. Yang ketiga, dapat digunakan pada hipertensi yang sulit dikendali, seperti contoh hipertensi resisten. Efek samping obat yaitu mengantuk atau sedasi, mulut kering, atau denyut jantung lambat. Pusing atau hipotensi saat berdiri dapat terjadi pada beberapa pasien. Selanjutnya yaitu vasodilator, contohnya ada dua, yaitu hidralazin dan minoxidil, yang mana memiliki kegunaan sebagai berikut, yaitu mengobati hipertensi seperti tekanan darah tinggi dengan cara melepas otot polos pembuluh darah sehingga pembuluh darah dapat melebar dan tekanan darah menurun. Hipertensi berat, terutama jika tekanan darah sulit dikendalikan dengan obat lain. Hipertensi resisten, yaitu tekanan darah yang tetap tinggi meskipun sudah menggunakan beberapa obat antihipertensi. Vasodilator langsung bekerja dengan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah. Akibatnya tekanan darah akan turun. Kita bahas tentang interaksi obat penting, yaitu kondisi ketika satu obat mempengaruhi kerja obat lain sehingga dapat meningkatkan efek samping atau mengurangi efektivitasnya. Kegunaan memahami interaksi obat yaitu ada tiga: mencegah efek samping yang berbahaya, meningkatkan keamanan dan efektivitas pengobatan. Yang selanjutnya, membantu tenaga kesehatan memilih kombinasi obat yang tepat. Kesimpulannya adalah obat antihipertensi adalah obat yang digunakan untuk menurunkan dan mengontrol tekanan darah sehingga dapat mencegah komplikasi seperti penyakit stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan penyakit ginjal. Pemilihan obat harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien agar pengobatan efektif dan aman. Keberhasilan tetapi tidak hanya bergantungan pada obat, tetapi juga pada kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat. Menerapkan pola hidup sehat,
serta melakukan pemantauan tekanan darah dan kontrol rutin. Dapat menggunakan obat yang tepat dan gaya hidup sehat. Tekanan darah dapat terkontrol sehingga resiko komplikasi hipertensi dapat dikurangi. Hanya ini sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon maaf. Sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.